Hingga kini polisi belum juga menetapkan tersangka meski Ketua KPK Firly Bahuri sudah diperiksa dan polisi sudah mengantongi alat bukti yang cukup dalam kasus dugaan pemerasan oleh Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lantas kapan kiranya polisi menetapkan tersangka? Seketika kita tegas dalam rangka penegakan hukum pemberantasan korupsi, tentulah akan datang yang kita sebut dengan when the corruptor strike back. Ketika para koruptor melakukan serangan balik kepada KPK. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, sampai KPK betul-betul bisa membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Saya berpesan kepada saudara Rudi dan Ibu Diana, jangan pernah takut menghadapi serangan para koruptor. Entah apa yang dimaksud dengan serangan para koruptor dalam pidato Firly ini ketika melantik Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Rudi. Faktanya, ucapan ini disampaikan Firly 1 hari sebelum diperiksa polisi, sebelum Firly kembali mangkir. Dari 3 kali panggilan polisi, hanya 1 yang dipenuhi oleh Firly Bahuri, yakni pada tanggal 24 Oktober lalu. Polda Metro Jaya seolah tidak kuasa mengusut dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri. Pasalnya semua saksi sudah diperiksa, bukti pun sudah cukup untuk menetapkan tersangka. Namun penetapan tersangka dalam gelar perkara yang sedianya dilakukan Jumat 3 November lalu mendadak batal karena ada permintaan agar Firly diperiksa hari Selasa 7 November. Tapi Firly justru enyah dari ibu kota terbang ke Aceh untuk ikut seremoni Hari Anti Korupsi. Dan Pak Ketua juga sudah terjadwal untuk ke Aceh. Kalau Pak Ketua ganti saya ganti Pak Ketua, nanti tidak mix lagi penyampaiannya. Kemudian kami menyampaikan surat kepada Pak Kapolri untuk minta mereschedule kembali waktu pemeriksaan, dan dalam proses pemeriksaan itu hal biasa juga reschedule manakala memang ada kondisi-kondisi yang memang sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Publik pun menuntut pucuk pimpinan lembaga anti rasuah ini dicegah ke luar negeri sebagai antisipasi. Sejumlah pihak juga kecewa Firly lagi-lagi mangkir bukannya memberikan teladan dalam penegakan hukum. Tidak hadirnya Firly dengan alasan dinas ke suatu tempat tentu sekali lagi sangat disayangkan karena dia adalah penegak hukum yang harusnya patuh terhadap hukum, ya, menjadi teladan. Tapi bagi saya bahwa tentu ini akan menjadi bahan analisis bagi Polda Metro Jaya untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Sebab penyidikan, ya, tentu akan tetap berjalan terus hadir atau tidak hadirnya Firly Bahuri, karena harus dibongkar siapa yang akan menjadi tersangka dalam dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Pakar hukum menilai dalam kasus ini polisi bisa menangkap paksa Firly, bukan sekadar memanggil paksa. Dan pemanggilan polisi ini adalah prioritas yang harus dipenuhi dibandingkan dengan hal-hal seremonial yang dijalani Firly saat ini. Itu di pasal 16 dan pasal 17 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, itu bisa dilakukan penangkapan. Tidak hanya panggilan paksa ya Mas, kalau panggilan paksa itu 112. Jadi kalau orang itu dipanggil oleh penyidik, maka wajib, imperatif harus datang. Jika dia tidak datang, dia akan dipanggil sekali lagi dengan surat perintah untuk membawa secara paksa. Tapi kalau dilihat orang itu tidak kooperatif, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah. Surat perintah itu langsung ditangkap karena memang sudah ada alat bukti atau permulaan bukti yang cukup dipegang oleh penyidik. Maka surat perintah penangkapan bisa dilakukan kepada FBS. Atau diduga hari ini beliau berada dalam kepungan pasal-pasal peristiwa-peristiwa pidana yang sulit bagi dia untuk bergerak gitu loh, karena pasti penyidik sudah memegang satu alat bukti yang cukup untuk mendudukkan dia sebagai tersangka. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.